Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami, tentunya masih di Klinik Remaja. Dan hari ini tema kita masih yang tadi, belum ganti ya Pak ya? Belum ganti ya. Remaja jangan takut untuk bermimpi. Jadi masih dengan motivator kita, Bapak Slamet Rianto, yang tadi sudah membagikan tips-tips konsultasi solusi, sudah ada juga yang tanya. Kita masih tunggu di 0741667669 atau di layanan SMS kami, masih di 0853 8009 2229. Ini Pak, ada yang tanya lagi nih Pak. Nah Bapak, gimana nih caranya untuk mengeluarkan bakat dari dalam diri sendiri? Nah bingung nih Pak, masih bakatnya apa? Bakatnya bingung ya. Masih dilema ini. Baik, gimana adik, Pak? untuk mengeluarkan bakat dari dalam sendiri itu tergantung kesukaan adik apa. Tentunya kesukaan adik itu harus memang adik rasakan, memang saya suka ini gitu loh. Suka ini biasa kan ada skill ya, atau keterampilan Hobi, atau hobi ya, yang memang bisa adik salurkan. Kalau memang tidak bisa adik salurkan, kalau memang ada hobi lain silahkan. Masih ada pilihan sih sebenarnya. Olahraga ya kan, kemudian karya tulis, ataupun menyanyi, ataupun menari, ataupun berpidato, ataupun mungkin mau jadi chef tadi. Ya, mau jadi chef juga boleh ya, atau bengkel ya. Semua itu bisa dilakukan. Sebenarnya kalau sekarang adik merasa belum ada bakat yang adik keluarkan, lakukan aja menjadi kesukaan. Nanti suatu ketika saat adik ingin melakukan itu secara detail, secara seksama, ya kalau memang itu bisa berproses, adik-adik bisa nanti menjadi profesional tentunya. Dan ini semua pasti berproses adik. Jadi lakukan aja yang menjadi adik suka, karena tentunya kan sekarang adik dalam proses belajar. Iya. Ya kan, nanti kemandirian itu akan muncul sendirinya saat adik tahu bahwa adik perlu sesuatu yang memang adik harus pahami dan harus dalami skill itu. Jadi digali dulu apa sih kemampuan diri kita gitu Pak. Mungkin kalau kita ya, suaranya bagus bisa nyanyi gitu Pak ya. Yang pintar belenggak-lenggok mungkin bisa jadi model gitu ya Pak. Nah itu tadi untuk jawabannya Mbak. Nah ada lagi nih Pak. Ini Bapak, saya Debbie di Kasang. Ini bagaimana supaya bisa mencapai tujuan yang belum pasti? Ini mencapai tujuan yang belum pasti. Mungkin masih bingung ini Pak, impiannya ini seperti apa? Baik, kalau memang adik belum bisa mencapai tujuan yang pasti, pokoknya sekarang adik bisa tanamkan dalam diri adik, aku ingin melakukan sesuatu yang baik dalam diri saya, walaupun sikapmu dan tindakan saya. Sekarang kalau misalkan di masa sekolah, belajar yang baik, cintai pelajaran, cintai sekolah adik-adik, sehingga nanti saat adik mencapai satu titik ujian, ya adik sudah merasa siap. Tentunya kebanyakan ini tidak dirasakan atau tidak dilakukan oleh pribadi-pribadi yang memang terlalu sibuk dengan impiannya. Jadi impian itu harus disinkronkan dengan apa yang adik lakukan sekarang. Terkadang kalau seandainya adik sekarang lagi sekolah atau belajar, impian adik, aku harus lulus dulu, ya kan, dengan lulus tidak usah nilai terbaik, tapi aku harus lulus dengan hasil yang memuaskan bagi aku, dan karena ini bukti dari apa yang sudah aku lakukan selama ini. Betul. Nah jadi sehingga kalau seandainya belum pasti, nanti akan lama kelamaan itu hari demi hari akan terbayang dalam benak adik impian seperti apa yang adik mau itu. Iya itu Pak. Iya mungkin jadilah diri sendiri dulu Pak. Jangan kalau kita lihat orang banyak jadi ini begini, mungkin kemampuannya Pak ya. Kita mungkin belum bisa, batas kemampuan kita seperti apa, harus pintar-pintar mengukur diri kemampuan. Betul. Nah ini ada lagi nih Pak, mau tanya. Selamat sore Mbak, saya Anton di NES di NES 6 ini Pak, di Bajubang nih. Saya mau tanya loh, ini gimana caranya agar maju dan sukses dalam menjalani hidup dari keluarga maupun jalani hidup dalam masyarakat ini, Pak. Baik, semua itu harus belajar. Belajar itu tentu bukan belajar dari buku, tentu kita harus implementasikan dalam kehidupan nyata. Kita bisa lihat apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi contoh yang baik kita ikuti, kita bisa modifikasi contoh yang baik itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian apa yang kita dengar, kita dengarkan. Kita bisa memilah mana yang bisa kita dengar baik, mana yang dengar tidak baik. Kemudian apa yang kita rasakan. Jadi dari keduanya itu, adik itu bisa adik simpulkan sendiri. Ternyata menjadi pribadi yang baik di keluarga maupun di masyarakat itu seperti ini. Saya tidak bisa membicarakan secara detail karena apa? Adik memiliki kehebatan atau kewenangan untuk memutuskan mana yang baik untuk diri adik. Kemudian untuk ukuran sukses, tadi saya sudah mengatakan ukuran sukses itu berproses. Sukses seperti apa masing-masing definisinya beda. Tentunya dalam hidup ini yang paling penting, semua cukup, Anda bahagia. Anda bahagia, Anda bisa melakukan apapun dengan enak, dengan tenang, dengan suka, dengan riang, kemudian seperti bisa mengurangi beban. Setelah itu Anda bisa fokus kepada hidup Anda dengan menghadap ataupun melakukan sesuatu yang bersifat
religius tentunya. Iya, itu Pak ya, karena pandangan seseorang tuh terhadap sukses itu beda-beda. Ada yang bilang beda-beda. Udah sampai titik ini sukses gitu Pak, sudah sampai titik ini sudah sukses gitu. Nah Pak, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini. Nah, sepertinya saatnya Pak Slamet Riyadi memberikan kesimpulan mengenai tema kita hari ini, remaja jangan terlalu bermimpi nih Pak. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Yani. Adik-adik remaja Jambi, salam hebat, salam inspirasi JEK TV dan Mbak Yani juga. Tentunya mimpi itu tidak bayar atau tidak dikenakan pungutan. So bermimpilah, tapi jangan terlalu banyak mimpi, fokuslah kepada mimpi. Mimpi itu nanti akan memandu kita adik-adik untuk menjadi optimis dan dinamis dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari, dimanapun kita berada. Ini akan menjadi pedoman bahwa mimpi yang baik atau mimpi menjadi orang yang suatu saat nanti bagi kita itu baik atau menjadi suatu saat itu akan berguna bagi kita, itu akan memandu Anda sebagai adik-adik remaja untuk melakukan secara konsisten hal-hal baik, hal-hal yang akan bisa membawa Anda kepada impian Anda. Walaupun nantinya impian yang Anda lakukan sekarang tidak menjadi kenyataan di kemudian, tapi yang paling mungkin adalah perubahan itu adalah perubahan lebih baik dari impian Anda sekarang. Dan adik-adik jangan takut untuk bermimpi, apapun latar belakang keluargamu, apapun latar belakang daerahmu, apapun latar belakang semua yang ada dari dirimu, Anda harus yakin, Anda harus kuat. Yang paling mungkin Anda lakukan adalah sekarang adalah semangat dalam diri, semangat dalam hati, bahwa adik mampu mewujudkan mimpi adik. Harus berani, kita harus memiliki keberanian yang besar dan semangat yang besar juga dalam hati, dalam diri untuk mewujudkan itu semua. Karena saya yakin adik-adik remaja di Jambi mampu berproses, mampu belajar untuk mencapai tujuan hidupnya yang lebih baik. Tentunya Mbak. Pastinya itu Pak, karena apalagi kayak Bapak, jangan takut bermimpi karena mimpi itu gratis. Nggak ada pembayarannya ya Pak. Nah Bapak, tidak terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih telah bersedia berbincang-bincang bersama kami di sini. Tentunya terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang selalu setia dengan Klinik Remaja, dan jangan lupa saksikan terus Klinik Remaja setiap minggunya hanya di JEK TV. Kalau gitu, saya Yani Tayyib mewakili segenap kru Klinik Remaja pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari